Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya di Kisah Misteri, di Shyflash Mystery, dan untuk para pembaca yang setia menemani malam di shyflash.com. Selamat datang kembali di ujung tanduk desa bawah angin, di mana malam bukan lagi waktu untuk beristirahat, melainkan sebuah babak baru yang dimulai dengan bisikan. Kita kembali ke tempat di mana pintu gerbang menuju kegelapan telah dijebol oleh sebuah cinta yang membuta. Pintu yang seharusnya tertutup rapat-rapat itu kini terbuka lebar, dan dari celahnya, bayangan-bayangan kering dan kesepian mulai merayap masuk. Mereka tidak lagi menunggu di tepi hutan. Kini, mereka mulai belajar tentang kehangatan rumah tangga, tentang aroma makanan di dapur, dan tentang tawa anak-anak yang seharusnya menjadi milik dunia fani. Angin malam ini bukan lagi sekadar pembawa kabut, melainkan kurir bagi pesan-pesan dari dunia lain. Pesan yang kini bisa Anda dengar bahkan di dalam kamar tidur yang paling aman sekalipun. Mari kita duduk lebih dekat, dan bersama-sama kita saksikan bagaimana sebuah desa yang terluka harus berhadapan dengan kutukan yang mereka undang sendiri. Trauma Sarman yang kembali dari hutan untuk kedua kalinya dengan luka-luka fisik dan mental yang jauh lebih dalam menjadi buah bibir baru yang menakutkan di desa bawah angin. Ceritanya yang kacau dan tidak berurutan, tentang melihat Imah dalam wujud hantu, tentang nyanyian hantu anak-anak, tentang serangan dari entitas tak terlihat diperdebatkan di setiap sudut desa. Sebagian warga percaya ia mengalami halusinasi yang parah karena kesedihan dan rasa bersalah yang melahapnya. Sebagian lain melihat luka gores yang dalam di tubuhnya dan ketakutan yang nyata di matanya sebagai bukti yang tak terbantahkan bahwa ia benar-benar telah bertarung dengan sesuatu yang tidak normal. Namun, satu hal yang disepakati oleh semua orang, Sarman bukan lagi dirinya yang dulu. Ia menjadi seorang pertapa di rumahnya sendiri. Sering bergumam sendiri dengan suara yang tidak jelas, melompat ketakutan pada suara angin yang sedikit lebih kencang, dan matanya selalu waspada, seolah-olah ia selalu mengharapkan serangan dari bayangan manapun yang bergerak. Bu Narti, di sisi lain, menemukan perubahan aneh dan mengerikan dalam dirinya sendiri. Mimpi-mimpinya menjadi sangat jelas dan nyata. Ia bermimpi tentang Imah setiap malam, tetapi dalam mimpi itu, Imah tidak sendirian. Ia bermain dengan anak-anak lain di tepi sungai yang indah dan cerah. Namun matahari di langit mimpi itu tidak pernah bergerak, dan air sungainya diam seperti kaca tanpa riak. Imah selalu tersenyum kepadanya, tetapi tidak pernah berbicara. Hanya melambai, seolah-olah mengatakan, "Lihat, aku baik-baik saja di sini, ayah dan ibu tidak perlu khawatir." Mimpi itu seharusnya menenangkan, tetapi justru meninggalkan rasa hampa dan dingin yang sangat dalam di hati Bu Narti setiap kali ia terbangun di pagi hari, menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Perubahan yang lebih nyata dan mengerikan mulai terjadi di desa, menyebar seperti penyakit. Insiden-insiden aneh, yang sebelumnya terbatas pada suara dan penampakan di pinggir hutan, mulai merayap masuk ke dalam pemukiman, mencapai jantung desa. Kejadian di sumur. Seorang ibu muda, saat menimba air subuh-subuh untuk keperluan masak, melihat bayangan wajah anak kecil yang pucat dan basah terpantul dengan jelas di permukaan air yang tenang sebelum menghilang seketika. Timba itu kemudian terasa sangat dingin saat disentuh, dan airnya berbau sangat tidak sedap, seperti bau tanah basah yang membusuk dan daun-daun lapuk, selama berhari-hari bahkan setelah sumur dibersihkan. Mainan yang bergerak. Beberapa anak di desa mulai melaporkan hal yang aneh kepada orang tua mereka. Mereka melihat mainan mereka, sebuah bola karet, beberapa boneka kayu, bergerak sendiri di malam hari dari tempatnya semula, seolah-olah ada yang memainkannya. Salah satu boneka kayu milik seorang anak perempuan ditemukan di pagi hari dalam posisi duduk di lantai, menghadap jendela yang mengarah langsung ke hutan, dengan ekspresi cat wajahnya yang biasanya tersenyum, terlihat seperti menangis karena kehujanan. Suara di dinding, keluarga yang rumahnya paling dekat dengan hutan, sekitar 100 meter dari batas, mengeluh mendengar suara ketukan kecil berirama di dinding kayu mereka di malam hari. Ketukan itu terdengar seperti permainan petak umpet,
3 ketukan cepat, lalu jeda, diikuti oleh tawa kecil yang teredam. Suara itu seolah-olah berasal dari dalam dinding itu sendiri, dari dalam balok kayu yang membangun rumah mereka. Sarang burung mati, di beberapa atap rumah yang dekat dengan hutan, ditemukan sarang burung pipit yang ditinggalkan secara mendadak, berisi telur-telur yang tidak pernah menetas atau anak burung yang mati tanpa sebab yang jelas, seolah-olah kehidupan itu enggan tinggal di tempat yang terkutuk itu. Ketakutan kolektif di desa itu berubah menjadi paranoia yang meluas. Warga mulai menggambar simbol-simbol pelindung yang mereka percaya di pintu dan jendela mereka, menggunakan kapur atau arang. Mereka menghindari keluar rumah setelah maghrib, bahkan untuk keperluan yang penting. Percakapan tentang pindah dari desa bawah angin, yang dulu dianggap sesuatu yang mustahil dan tidak terpikirkan, kini mulai terdengar dalam bisikan-bisikan serius di antara para kepala keluarga yang putus asa. Namun, yang paling mengganggu dan mengerikan adalah fenomena yang hanya dialami oleh anak-anak. Beberapa anak yang lebih kecil dan lebih sensitif mulai berbicara tentang teman baru mereka. Teman yang tidak terlihat oleh orang dewasa, yang sering mereka ajak bicara di sudut kamar yang gelap, atau di balik pohon besar di pekarangan rumah mereka. Mereka menggambarkan teman-teman ini sebagai anak-anak yang pucat, berpakaian aneh dan kuno, dan selalu mengajak mereka untuk bermain permainan yang tidak dikenal. Dia bilang ada pesta besar nanti di hutan, dekat sungai, kata seorang anak laki-laki polos kepada ibunya yang langsung pucat pasi dan gemetar. Aku sudah janji, aku tidak akan pulang sampai larut malam. Orang tua menjadi galak dan overprotektif, melarang anak-anak mereka bahkan untuk berbicara tentang teman hayalan itu. Tapi larangan itu justru seperti menantang rasa penasaran alami anak-anak. Seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Dika, anak dari tetangga Sarman, mulai berperilaku sangat aneh. Ia sering terlihat melamun untuk waktu yang lama ke arah hutan, dan di buku gambarnya muncul coretan berulang-ulang yang mengganggu. Gambar lingkaran anak-anak yang bergandengan tangan, dengan sebuah sungai di belakang mereka, dan sebuah matahari berwarna hitam di langit yang gelap. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Dika menghilang dari halaman rumahnya. Kepanikan langsung melanda keluarganya dan tetangga sekitar, mengingatkan semua orang pada nasib tragis Imah. Pencarian dilakukan dengan sangat cepat dan panik, dan untungnya, Dika ditemukan tidak jauh dari rumahnya, sedang berdiri kaku seperti patung di batas antara ladang dan hutan, menatap kosong ke dalam rimbunan pohon yang gelap. Saat ayahnya menarik tangannya dengan kasar, ia berteriak dengan suara yang tidak seperti biasanya, "Aku mau ikut. Aku mau main bersama mereka. Mereka janji tidak akan menyakitkan." Butuh waktu yang sangat lama untuk menenangkan anak itu, yang kemudian menangis histeris. Setelah kejadian itu, Dika tidak bisa mengingat apa-apa tentang apa yang terjadi, hanya mengatakan bahwa ia mengikuti suara musik kotak yang sangat indah yang datang dari hutan. Mbok Karti, yang didatangi lagi oleh para tetua desa dengan wajah-wajah yang pucat dan ketakutan, tampak lebih tua dan lebih lemah dari sebelumnya. Sarman telah membuka pintu yang lebih dalam, katanya dengan suara lirih dan penuh penyesalan. Dia tidak hanya mengganggu mereka, dia menunjukkan kepada mereka jalan keluar dari penjara mereka. Kesedihannya, teriakannya, ketakutannya, itu semua seperti mercusuar yang terang bagi mereka di kegelapan abadi mereka. Mereka yang kesepian itu sekarang tahu bahwa ada kehidupan, ada anak-anak, di sini, di luar. Dan mereka ingin bergabung, mereka ingin merasakan kehangatan lagi. Nasihatnya kali ini lebih suram dan penuh dengan ancaman. Jaga anak-anak kalian dengan baik. Jangan biarkan kesedihan dan ketakutan menguasai rumah kalian. Itu adalah makanan bagi mereka, itu membuat mereka lebih kuat. Dan, bersiaplah, mereka belum selesai. Mereka baru saja mulai bermain. Peringatan itu menggantung di udara seperti ancaman kematian yang nyata. Desa bawah angin kini tidak hanya hidup di bawah bayang-bayang hutan yang kelam, tetapi juga dengan keyakinan yang mengerikan bahwa bayangan itu perlahan-lahan merayap keluar,
mencari celah terkecil untuk masuk, menggunakan kerinduan dan kesepian mereka sendiri sebagai jembatan untuk menyeberang. Rumah Sarman, dengan dua orang tua yang hancur dan patah arang, menjadi epicentrum dari energi negatif ini. Dan di malam-malam berikutnya, ketukan-ketukan kecil di dinding tidak hanya terdengar di rumah paling tepi hutan, tetapi mulai bergerak mendekat dari rumah ke rumah, seolah-olah suatu keberadaan kolektif yang lapar sedang melakukan survei, mencari titik terlemah untuk masuk sepenuhnya ke dalam dunia mereka yang damai. Tekanan psikologis di desa bawah angin mencapai titik puncaknya yang paling mencekam. Setelah insiden Dika yang hampir menjadi korban berikutnya, suasana desa berubah menjadi seperti sebuah garnisun yang sedang dikepung musuh yang tidak terlihat. Malam hari adalah yang terburuk, setiap suara kayu yang berderit, setiap lolongan anjing yang tiba-tiba, membuat jantung setiap orang berdebar kencang. Beberapa keluarga mulai benar-benar mengungsi, mengirim wanita dan anak-anak mereka untuk tinggal bersama keluarga di kota terdekat, sementara para lelaki tinggal di desa dengan perasaan was-was yang melahap jiwa. Namun, tidak semua bisa pergi. Bagi banyak keluarga seperti Sarman, desa ini adalah seluruh dunia mereka, satu-satunya rumah yang mereka miliki. Sarman sendiri tenggelam dalam lautan rasa bersalah yang sangat dalam yang hampir membuatnya gila. Ia yakin bahwa semua yang terjadi, penampakan di desa, gangguan-gangguan mengerikan, dan hampir hilangnya Dika, adalah seluruhnya kesalahannya. Ia telah memprovokasi penghuni hutan yang seharusnya tidak diganggu, dan kini seluruh desa harus membayar harga dari kebodohannya. Dalam keputusasaan yang semakin dalam, pikirannya yang sudah terganggu mulai merancang solusi terakhir yang sangat nekat. Jika ia adalah penyebabnya, maka ia harus menjadi penebusnya. Ia harus menutup pintu yang telah ia buka dengan ceroboh itu, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya sendiri. Ia mendatangi Mbok Karti sekali lagi, tetapi kali ini bukan untuk meminta nasihat, melainkan untuk meminta pengetahuan yang lebih spesifik. Apa yang bisa mengusir mereka? Benar-benar mengusir mereka untuk selamanya? Bukan hanya menakuti mereka untuk sementara, tetapi memutuskan ikatan mereka dengan tempat ini? Mbok Karti memandangnya lama, membaca kegilaan dan tekad yang membara di mata Sarman yang sudah merah. Itu bukan urusan manusia biasa, nak Sarman. Ikatan mereka adalah pada tempat itu, pada sungai di mana mereka mati secara tragis, pada hutan yang menahan roh mereka. Untuk memutus ikatan sekuat itu, kau butuh kekuatan yang jauh lebih besar dari kesedihan seorang ayah yang patah arang. Tapi ada cara, bukan? Pasti ada cara, desak Sarman, suaranya serak. Dalam cerita-cerita lama, dalam legenda, pasti ada sebuah cara. Dengan berat hati dan rasa kasihan yang mendalam, Mbok Karti bercerita tentang sebuah legenda yang bahkan lebih tua dari kisah anak-anak yang tenggelam. Konon, sebelum menjadi hutan bisikan yang menakutkan, tempat itu adalah sebuah tanah suci bagi komunitas kuno yang sudah lama lenyap. Mereka percaya pada penjaga roh, sebuah entitas netral yang kuno dan kuat yang menjaga keseimbangan antara dunia yang hidup dan dunia roh. Jika keseimbangan itu terganggu, misalnya, oleh kematian tragis yang massal dan tidak diberi ketenangan yang layak, roh-roh yang terjebak bisa menjadi gangguan yang sangat kuat. Satu-satunya cara untuk merestui mereka, membimbing mereka untuk benar-benar pergi ke alam baka, adalah dengan melakukan sebuah ritual suci di tempat kejadian, dengan persembahan yang tulus dan niat murni, memohon bantuan dari penjaga roh tersebut. Namun, ritual itu sangat berbahaya. Itu berarti membuka diri sepenuhnya di tempat dengan energi negatif yang paling kuat. Jika niat di hati pelakunya tidak benar-benar murni, dan siapa yang bisa benar-benar murni saat menghadapi roh-roh yang marah, atau jika ada rasa takut sedikit pun di hatinya, maka ritual itu bisa menjadi undangan terbuka untuk dimasuki oleh entitas jahat, dan pelakunya akan tersedot ke dalam lingkaran setan selamanya. Bagi Sarman yang sudah putus asa, itu bukanlah sebuah peringatan, itu adalah sebuah peta jalan. Ia melihatnya sebagai satu-satunya jalan untuk menebus kesalahannya.
Ia akan pergi ke tepi sungai terkutuk itu, melakukan ritual yang berbahaya, memohon kepada penjaga roh manapun yang ada di sana untuk membebaskan arwah-arwah anak-anak malang itu, terutama Imah, putri tercintanya. Dan jika itu tidak berhasil, atau jika ia harus menggantikan posisi mereka di dalam penjara itu agar Imah bisa bebas, maka ia rela dengan senang hati. Ia mulai mempersiapkan diri secara diam-diam dan rahasia. Ia berpuasa, berdoa dengan caranya sendiri yang kacau. Ia mengumpulkan benda-benda yang disebutkan Mbok Karti, bunga tertentu yang hanya mekar di kuburan tua di desa sebelah, air dari 7 sumber yang berbeda, dupa khusus yang baunya aneh, dan sebuah benda dari perak murni. Ia melepas cincin kawinnya, satu-satunya benda berharga yang ia miliki, sebagai persembahan. Ia juga menulis surat perpisahan yang singkat untuk Bunarti, meskipun ia tidak berencana untuk memberikannya kecuali ia benar-benar tidak kembali lagi. Malam yang ia pilih untuk melaksanakan rencana gilanya adalah malam tanpa bulan, saat kegelapan paling pekat menyelimuti bumi. Ia percaya bahwa kegelapan akan membuat penghuni hutan kurang waspada, atau mungkin lebih fokus pada kekuatan mereka sendiri. Saat seluruh desa tertidur dalam kegelisahan dan ketakutan, Sarman kembali melangkah ke dalam hutan untuk yang ketiga kalinya. Kali ini, ia tidak membawa obor yang terang, hanya sebuah lampu minyak kecil yang ditutupi oleh kaca berwarna biru, sesuai dengan petunjuk Mbok Karti. Jalan yang ia lalui terasa lebih familiar sekaligus lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia bisa merasakan perbedaan yang sangat nyata. Hutan itu menunggunya. Ada semacam kesadaran kolektif yang kini mengenalinya baik, mengawasi setiap langkahnya dengan mata yang tak terlihat. Ia tiba di tepi sungai yang deras lebih cepat dari yang ia perkirakan. Sungai itu lebar dan bergerak lambat seperti ular raksasa yang sedang tidur, airnya hitam pekat seperti tinta di malam hari. Suara airnya terdengar seperti bisikan-bisikan dari ribuan mulut yang tak henti-hentinya. Disinilah, pikirnya dengan ngeri. Disinilah mereka semua menghilang, ditelan oleh air yang ganas. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mulai menyiapkan ritualnya. Ia membuat sebuah lingkaran garam di tanah yang lembab, menyalakan dupa yang baunya aneh dan menenangkan, meletakkan bunga-bunga dari kuburan dan air dari 7 sumber di titik-titik kiblat. Ia duduk di tengah lingkaran garam itu, memegang cincin peraknya di tangannya, dan mulai memanjatkan doa-doa yang telah ia hafal secara kasar dari buku-buku tua. Ia memohon, pertama-tama, untuk pengampunan atas dosa-dosanya. Lalu, ia memohon kepada penjaga roh tempat ini untuk muncul, untuk mendengarkan permohonannya, untuk membimbing anak-anak yang tersesat ini ke cahaya yang sejati. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Hanya angin yang berdesir dan suara air yang mengalir. Lalu, tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, memutar asap dupa dalam pola spiral yang aneh. Suara sungai seolah-olah semakin kencang dan mengamuk. Dan kemudian, satu persatu, mereka muncul dari dalam kegelapan. Bukan hanya siluet samar seperti sebelumnya, tetapi penampakan yang lebih jelas dan mengerikan. Anak-anak dengan wajah pucat dan pakaian basah kuyup berdiri melingkar di luar lingkaran garamnya. Puluhan dari mereka, mungkin lebih. Mereka menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca oleh akal, campuran antara penasaran, kesedihan yang mendalam, dan sedikit kemarahan. Di antara mereka, Imah berdiri. Wajahnya masih hampa dan pucat, tetapi kali ini, ia mengulurkan tangannya yang kecil dan dingin ke arah ayahnya. Sarman menahan isaknya yang hampir meledak. Aku di sini, nak. Ayah di sini untuk membantumu pergi dari tempat ini. Ia terus memanjatkan doanya dengan suara yang semakin kencang, memanggil penjaga roh dengan sekuat hatinya. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya berubah secara drastis. Suhu turun dengan sangat cepat hingga uap napasnya kelihatan jelas. Suara anak-anak itu, yang biasanya hanya berbisik, kini terdengar sangat jelas, berteriak dalam berbagai bahasa yang tidak ia mengerti, meminta agar ia berhenti, meminta agar ia bergabung dan bermain bersama mereka.
Lingkaran garam yang ia buat di tanah mulai berasap, seolah-olah direndam oleh kelembapan yang tak terlihat dari alam lain. Lalu, sesuatu yang lain muncul. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari hantu-hantu anak-anak itu. Sebuah entitas yang terbentuk dari bayangan pekat dan kabut tebal, berdiri dengan gagah di seberang sungai. Itu tidak berbentuk manusia dengan jelas, lebih seperti sebuah kolom kegelapan yang berdenyut-denyut dengan kekuatan kuno. Sarman merasakan sebuah tekanan mental yang sangat besar, sebuah kehadiran yang kuno, netral, dan sangat kuat yang membuatnya merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Inikah penjaga roh yang dimaksud Mbok Karti? Ataukah sesuatu yang lain yang telah tumbuh dan menjadi lebih kuat dari penderitaan puluhan tahun roh anak-anak yang terperangkap itu? Kehadiran gelap itu tidak berbicara dengan suara, tetapi Sarman merasakan sebuah pertanyaan, sebuah tawaran, yang langsung tertanam dengan kuat di dalam pikirannya. Kau menginginkan kebebasan untuk yang kecil-kecil ini? Ada harga yang harus dibayar. Tinggalkanlah dunia fanamu. Ambil tempatmu di sini, bersama mereka. Lingkaran ini harus tetap penuh agar keseimbangan terjaga. Itu adalah sebuah godaan sekaligus ancaman yang sangat mengerikan. Sarman melihat Imah, yang masih mengulurkan tangannya dengan wajah pucat. Inilah yang ia harapkan, bukan? Untuk menukar dirinya dengan kebebasan anaknya. Tanpa ragu sedikit pun, ia menjawab dalam hatinya dengan tegas, "Ya. Aku terima. Ambil aku, lepaskan dia, biarkan dia pergi ke tempat yang lebih baik." Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga dan sangat menyentuh terjadi. Sosok Imah kecil itu menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Ia menarik kembali tangannya yang sudah hampir menyentuh ayahnya. Untuk pertama kalinya, ekspresi di wajah pucatnya berubah secara drastis, menjadi sedih yang sangat mendalam, tetapi juga penuh dengan kasih sayang yang tulus. Suara kecilnya, yang kali ini benar-benar berasal dari mulutnya, terdengar jelas di kepala Sarman, lembut seperti angin sepoi-sepoi. "Tidak, ayah. Aku tidak mau ayah kesepian seperti kami di sini. Pulanglah, jaga ibu. Kami akan baik-baik saja." Penolakan itu seperti sebuah tamparan yang keras dan menyakitkan. Sarman terhuyung ke belakang, pingsan sesaat oleh kejutan dan rasa sakit yang luar biasa. Pada saat yang sama, kehadiran gelap di seberang sungai itu seolah-olah menjadi sangat marah. Tawarannya telah ditolak mentah-mentah. Angin berubah menjadi sebuah badai mini yang mengerikan, memecahkan lingkaran garam yang ia buat dengan mudah. Anak-anak lain mulai mendekat dengan cepat. Wajah mereka yang tadinya sedih berubah menjadi marah dan mengerikan. Tangan-tangan kecil mereka yang dingin meraih ke arah Sarman dengan gerakan yang cepat. Mereka merasa dikhianati, dijanjikan teman baru, Sarman, untuk mengisi lingkaran mereka, tetapi ia malah memilih untuk pergi. Sarman menyadari bahwa ritualnya telah berubah menjadi sebuah bencana yang total. Ia tidak membebaskan siapapun, ia hanya membangkitkan amarah mereka semua. Ia mengambil lampu minyak birunya dengan gerakan yang cepat, dan dengan sebuah langkah terakhir yang nekat dan putus asa, ia melemparkan cincin peraknya, simbol cinta dan pernikahannya, ke arah kehadiran gelap yang berdenyut itu. "Ini untukmu, biarkan kami pergi, biarkan kami damai." Ada sebuah ledakan cahaya keperakan yang sangat terang sesaat, disusul oleh jeritan melengking yang sangat memekakkan telinga dari semua roh anak-anak itu, sebuah jeritan yang campur antara kemarahan dan kesakitan. Sarman menggunakan kesempatan itu untuk berlari sekali lagi, untuk yang ketiga kalinya. Kali ini, ia dikejar bukan hanya oleh suara, tetapi oleh sesuatu yang terasa fisik. Tanah di belakangnya seolah-olah mencair menjadi tangan-tangan lumpur yang mencoba menarik kakinya. Akar-akar pohon bergerak mencoba menjebak kakinya. Ia berlari lebih karena naluri untuk bertahan hidup daripada penglihatan, hingga akhirnya ia sekali lagi terjatuh keluar dari tepi hutan. Tubuhnya penuh dengan luka baru dan lumpur sungai yang hitam dan berbau. Ritualnya gagal total, namun sesuatu yang fundamental telah berubah.
Penolakan Imah untuk menukarkan ayahnya mungkin adalah satu-satunya cahaya di dalam kegelapan yang mengerikan itu. Tapi harga dari kegagalannya sangat mahal. Kini ia tidak hanya dikenal dengan baik oleh roh-roh anak-anak yang kesepian, tetapi juga oleh sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih gelap yang mengawasi mereka semua. Dan cincin kawinnya, simbol terakhir dari ikatannya dengan kehidupan normal yang bahagia, kini berada di dalam hutan, menjadi milik dari entitas tak dikenal yang mengerikan itu. Sarman pulang dengan membawa kekalahan yang jauh lebih pahit, membawa serta pengetahuan mengerikan bahwa bahkan pengorbanan dirinya pun tidak diinginkan oleh putri yang sangat ia cintai dan ingin selamatkan. Ia sekarang benar-benar tidak berdaya, hancur lebur, tanpa harapan. Kegagalan Sarman yang kedua dan kondisi fisiknya yang sangat menyedihkan saat kembali, lebih parah dan lebih mengerikan dari sebelumnya, akhirnya memecahkan tembok kesunyian dan ketakutan yang telah membangun di sekitar Bu Narti. Melihat suaminya yang babak belur, menggigil kedinginan, dan bergumam tidak jelas tentang cahaya yang gelap, dan Imah menolakku, sesuatu di dalam dirinya yang selama ini mati rasa karena syok dan duka yang terlalu dalam, bangkit dengan tiba-tiba. Itu bukan lagi kesedihan pasif yang melumpuhkan, melainkan sebuah kemarahan yang tenang namun sangat tajam. Kemarahan seorang ibu yang kehilangan anaknya, yang melihat suaminya hancur oleh rasa bersalah. Ia merawat Sarman dengan tangan yang lembut namun tegas, membersihkan luka-lukanya dan meminumkan ramuan penenang dari daun-daun herbal. Saat suaminya tertidur lelah karena kelelahan fisik dan mental yang sangat hebat, Bu Narti duduk di sampingnya, memandangi wajahnya yang penuh dengan luka dan rasa sakit. Pikirannya bekerja dengan jernih untuk pertama kalinya sejak Imah hilang. Ia menyadari sesuatu yang sangat fundamental. Semua upaya mereka selama ini, semua yang mereka lakukan, selalu berfokus pada hutan, pada roh-roh, pada ritual yang menakutkan. Semua upaya itu adalah usaha untuk melawan kegelapan dengan kegelapan yang lain, ketakutan, kemarahan, keputusasaan, dan kebencian. Apa yang terjadi pada cahaya? Apa yang terjadi pada kenangan yang hangat dan bahagia yang pernah mereka miliki bersama Imah? Ia mulai mengingat, bukan mengingat hari ketika Imah hilang, sebuah kenangan yang menyakitkan, melainkan mengingat seluruh hidup mereka bersamanya. Ia mengambil album foto tua yang hanya berisi beberapa lembar foto karena mereka miskin, dan benda-benda peninggalan Imah, gambar-gambarnya yang ceria dan penuh warna, baju favoritnya, sebuah pita rambut berwarna merah muda. Ia tidak lagi menangis saat memegang benda-benda itu, ia tersenyum kecil, merasakan kehangatan kenangan itu memenuhi hatinya yang beku. Ia juga mulai memperhatikan Sarman, bukan sebagai orang yang gagal dan ceroboh, melainkan sebagai suaminya yang patah hati dan sedang disiksa oleh rasa bersalah. Ia melihat betapa upayanya yang nekat dan gila, meskipun salah arah, berasal dari cinta yang sangat besar dan mendalam kepada putri mereka. Suatu pagi, setelah Sarman cukup pulih untuk bisa berbicara dengan jelas meskipun suaranya masih serak, Bu Narti duduk berhadapan dengannya di ruang tamu. "Kita sudah salah jalan, Sarman," katanya dengan suara lembut tapi sangat pasti. "Kita selalu berusaha melawan hantu dengan ketakutan kita sendiri. Kita lupa siapa Imah sebenarnya. Kita lupa bagaimana ia ingin kita mengingatnya." Sarman memandangnya, matanya yang sayu penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. "Apa maksudmu, Narti? Dia ada di sana, di hutan itu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia terjebak bersama mereka." "Ya, rohnya mungkin ada di sana, terjebak," jawab Bu Narti dengan tenang. "Tapi itu bukan seluruhnya dia. Itu bukan Imah yang kita kenal dan cintai. Kenangan kita tentang dia, cinta kita padanya, kehangatan senyumnya, itu tidak terjebak di dalam hutan yang kelam itu. Semua itu ada di sini." Ia menepuk dadanya dengan lembut. "Selama ini kita hanya memberinya kesedihan dan ketakutan kita. Mungkin kita perlu memberinya yang lain. Sesuatu yang lebih kuat dari kegelapan." Gagasan itu sederhana,
namun revolusioner dalam konteks keputusasaan yang melanda desa mereka. Daripada terus-menerus mencoba, mengambil imah kembali dengan paksa, atau mengusir roh-roh itu dengan kemarahan, bagaimana jika mereka mengenang dengan cara yang berbeda? Bagaimana jika mereka menunjukkan kepada imah, dan mungkin juga kepada roh-roh anak lain yang terperanjah, bahwa mereka sangat dicintai dan akan selalu diingat, sehingga mereka bisa menemukan ketenangan dan keberanian untuk melanjutkan perjalanan mereka ke alam baka. Bu Narti mengajukan sebuah rencana yang tidak masuk akal bagi siapapun yang berpikir secara logis, tetapi masuk akal bagi hati seorang ibu yang penuh cinta. Ia ingin melakukan sebuah upacara kecil, bukan di dalam hutan yang berbahaya, melainkan di perbatasan, di tempat terakhir kali imah terlihat di dunia fana. Bukan sebuah upacara ritual dengan mantra-mantra yang menakutkan dan persembahan yang seram, melainkan sebuah upacara kenangan yang penuh dengan kasih sayang. Mereka akan membawa foto imah yang paling mereka sukai, mainan kesayangannya yang asli, bukan gasing tua dari hutan, menyalakan lilin-lilin kecil, dan berbicara kepada imah seolah-olah ia ada di sana. Mereka akan menceritakan kenangan-kenangan bahagia mereka, menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasa mereka nyanyikan bersama, dan melepaskannya dengan cinta, bukan dengan rasa takut atau penyesalan. Mereka akan mengakui kepergiannya, meratapinya dengan layak sebagai seorang yang dicintai, dan kemudian berjanji untuk terus hidup dengan membawa cahaya dan kebaikannya di dalam hati mereka selamanya. Kita tidak bisa membawanya pulang ke rumah fisik ini lagi, Sarman. Tapi kita bisa membawanya pulang ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Dan mungkin, dengan melakukan itu, kita juga memberi ketenangan pada anak-anak lain yang terlupakan di sana. Mungkin cinta kita bisa menjadi penerang bagi mereka di dalam kegelapan mereka. Sarman awalnya menolak ide itu. Itu terdengar seperti menyerah, seperti mengubur putri mereka untuk yang kedua kalinya tanpa sebuah jasad. Tapi di mata istrinya, ia melihat sebuah kekuatan yang tidak ia miliki lagi, kekuatan penerimaan yang aktif, bukan pasif. Sebuah kekuatan yang lahir dari cinta, bukan dari kebencian atau ketakutan. Akhirnya, setelah berpikir panjang dan melihat keputusasaan di mata istrinya, ia mengangguk pelan. Mungkin istrinya benar. Semua kekuatan dan keberaniannya yang ia gunakan selama ini telah habis, dan hanya menghasilkan lebih banyak kegelapan dan penderitaan. Mungkin sudah waktunya untuk mencoba kelembutan dan cahaya. Mereka mengumumkan niat mereka kepada tetangga terdekat dan Pak Lurah. Reaksinya beragam. Ada yang menganggap itu tidak berguna dan hanya akan membuang-buang waktu. Ada yang takut akan memancing kemarahan hantu-hantu itu kembali. Tapi beberapa orang, terutama para ibu yang juga memiliki anak-anak dan merasakan ketakutan yang sama, langsung memahami maksud mereka. Mereka juga ikut merasa terhubung dengan tragedi yang menimpa keluarga Sarman. Beberapa dari mereka memutuskan untuk ikut serta dalam sebuah tanda solidaritas yang tulus. Malam yang ditentukan tiba, sekelompok kecil warga, mungkin sekitar 20 orang, berkumpul di tepi lapangan, di batas yang masih dianggap aman dari hutan. Mereka membawa lilin dalam toples kaca untuk melindunginya dari angin malam. Bu Narti membawa album foto dan boneka kain kesayangan imah. Sarman membawa sebuah lentera besar yang nyalanya hangat. Mereka menyalakan lilin-lilin itu satu persatu, menciptakan sebuah pulau cahaya hangat yang kecil di tengah lautan kegelapan malam yang pekat. Bu Narti mulai berbicara, suaranya jernih meskipun sedikit bergetar oleh emosi. Ia bercerita tentang hari ketika imah lahir, tentang kata pertamanya yang adalah ayah, tentang tawanya yang seperti gemerincing lonceng kecil yang selalu berhasil membuat hari mereka cerah. Ia menyanyikan lagu pengantar tidur favorit imah dengan suara yang lembut. Sarman, dengan suara yang masih serak, menambahkan tentang bagaimana imah suka sekali membantunya di ladang, meskipun yang ia lakukan hanyalah mengganggu dan bermain di lumpur. Beberapa warga lain yang hadir ikut berbagi kenangan kecil mereka tentang gadis kecil yang ceria, baik hati, dan penuh rasa ingin tahu itu.
Suasana di sana tidak mencekam sama sekali. Justru sebaliknya, penuh dengan kesedihan yang tulus dan sebuah perasaan pelepasan yang ikhlas. Mereka menangis, tetapi tangisan itu terasa membersihkan jiwa, tidak seperti tangisan keputusasaan yang mereka alami sebelumnya. Saat mereka selesai bercerita, mereka berdiri dalam keheningan yang hening untuk beberapa saat, membiarkan cahaya lilin dan cinta yang mereka pancarakan secara bersama-sama memancar ke arah hutan yang gelap. Dan kemudian, terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Dari dalam hutan, tidak ada jeritan, tidak ada tawa jahat, tidak ada suara yang menakutkan. Sebaliknya, angin yang berhembus lembut dari arah hutan terasa hangat dan membawa sebuah aroma, bukan aroma tanah basah yang membusuk atau daun yang lapuk, melainkan aroma bunga melati liar yang tumbuh di pinggir sungai dan biasanya mekar di musim semi, aroma yang selalu dikaitkan dengan Imah karena ia sangat suka memakainya di rambutnya. Lalu, di batas antara cahaya lilin yang hangat dan kegelapan hutan yang pekat, untuk sepersekian detik yang sangat singkat, semua orang yang hadir di sana melihatnya. Bukan sebuah penampakan yang menakutkan, melainkan sebuah kilasan cahaya, bayangan pendek seorang gadis kecil dengan rambut ikal, mengenakan baju merah muda favoritnya, tersenyum lepas dan melambai, sebelum menghilang perlahan seperti embun pagi yang menguap saat disentuh oleh sinar matahari. Senyum itu bukan senyum hampa yang dingin. Itu adalah senyum Imah yang sesungguhnya, penuh dengan cahaya, kebahagiaan, dan kedamaian yang tulus. Tidak ada yang berteriak atau berlari ketakutan. Mereka semua melihatnya, dan mereka semua merasakan hal yang sama, sebuah perasaan lega yang sangat dalam, sebuah perasaan bahwa sebuah babak yang penuh penderitaan telah berakhir dengan baik. Bahwa Imah, akhirnya, telah mendengar mereka, telah merasakan cinta mereka, dan telah pergi ke tempat yang lebih tenang dan damai. Sarman dan Narti berpelukan dengan erat, air mata mengalir deras di pipi mereka, tetapi kali ini air mata itu terasa berbeda. Itu adalah air mata pelepasan, air mata yang membasuh luka-luka yang sudah lama mengering. Mereka tahu, mungkin secara teknis Imah masih terjebak di suatu tempat di antara dunia, tetapi malam itu, mereka telah membebaskan jiwanya dari ikatan kesedihan dan rasa bersalah mereka. Mereka telah mengubah narasi dari sebuah penculikan yang mengerikan menjadi sebuah perpisahan yang penuh dengan kasih sayang dan kehormatan. Ketika mereka mematikan lilin-lilin itu satu persatu dan kembali ke desa dengan hati yang lebih ringan, suasana di desa terasa lebih damai. Langit malam tampak lebih jernih, bintang-bintang bersinar dengan terang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Imah hilang, tidak ada laporan suara ketukan aneh, tangisan misterius, atau penampakan hantu. Anjing-anjing di desa tidak melolong ke arah hutan. Desa bawah angin mengalami sebuah malam yang sunyi dan damai, sebuah kemewahan yang telah lama mereka lupakan rasanya. Sebuah titik balik telah terjadi, bukan dengan kekerasan atau kekuatan, melainkan dengan cinta dan penerimaan yang tulus. Namun, pertanyaannya tetap menggantung, apakah kedamaian ini akan bertahan selamanya? Ataukah hutan itu hanya sedang menilai, menunggu kesempatan lain untuk memanggil? Waktu terus berjalan dengan kejamnya, tak peduli dengan kesedihan yang mendalam atau kelegaan yang sesaat. Musim hujan berganti dengan musim kemarau, dan desa bawah angin perlahan-lahan mulai bernapas kembali, mencoba melupakan luka lama yang masih terasa nyeri. Peristiwa malam pelepasan itu, yang kini dikenal sebagai Malam Lilin, menjadi sebuah legenda baru, sebuah cerita yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya tentang bagaimana cahaya dan cinta tulus mampu mengusir, atau setidaknya menenangkan, kegelapan yang paling pekat sekalipun. Insiden-insiden aneh dan mengerikan tidak serta-merta berhenti secara total, tetapi intensitasnya berkurang secara drastis. Suara tawa dan tangisan dari hutan masih sesekali terdengar, terbawa angin, tetapi sekarang terdengar lebih jauh, lebih sayup, seperti gema dari sebuah mimpi di masa lalu yang semakin memudar dan akhirnya tenggelam oleh waktu.
Kehidupan Sarman dan Bu Narti tidak akan pernah kembali normal seperti dulu, sebelum tragedi itu terjadi. Sebuah bagian penting dari diri mereka telah pergi selamanya bersama Imah, sebuah lubang yang tidak akan pernah bisa ditutup oleh apapun. Namun, secara perlahan dan berbulan-bulan, mereka belajar untuk hidup dengan kehilangan itu, untuk membawa duka itu di dalam hati mereka tanpa membiarkannya melumpuhkan mereka. Mereka tidak lagi menjadi tawanan dari hutan atau hantunya. Mereka mengubah kamar Imah yang sepi menjadi sebuah ruang kenangan yang indah, dipenuhi dengan foto-fotonya yang tersenyum lebar, gambar-gambarnya yang penuh warna, sebuah tempat untuk mengenang kebaikannya, bukan untuk meratapi kepergiannya. Sarman kembali bekerja di ladangnya, meski dengan semangat yang berbeda, bekerja untuk menghidupi hari ini, untuk melanjutkan hidup, bukan untuk melupakan kemarin yang menyakitkan. Bu Narti kembali menenun, dan dalam pola tenunannya, ia mulai menyelipkan motif bunga kecil dan pita rambut, sebagai sebuah penghormatan yang sunyi dan abadi kepada putri tercintanya. Hubungan mereka sebagai suami istri, yang nyaris hancur diterpa badai duka yang dahsyat, justru menemukan fondasi baru yang jauh lebih dalam dan kuat. Mereka saling menjadi penopang, memahami luka masing-masing tanpa perlu banyak kata-kata. Mereka sering duduk bersama di beranda rumah mereka saat senja tiba, tidak lagi dengan ketakutan yang membelenggu, melainkan dengan sebuah kedamaian yang mereka peroleh dengan susah payah dan penuh dengan perjuangan. Mereka masih menatap ke arah hutan yang gelap, tetapi sekarang tatapan itu penuh dengan penghormatan dan peringatan, bukan dengan kebencian atau harapan kosong yang menyiksa. Desa bawah angin itu sendiri juga berubah secara fundamental. Pengalaman kolektif yang traumatis itu meninggalkan bekas yang sangat dalam di jiwa setiap warganya. Para orang tua menjadi lebih waspada terhadap anak-anak mereka, tetapi juga lebih bijak dalam mendidik mereka tentang hutan dan misterinya. Cerita tentang hutan bisikan tidak lagi disembunyikan sebagai sebuah rahasia yang menakutkan yang tidak boleh dibicarakan, melainkan diajarkan sebagai sebuah pelajaran sejarah dan kewaspadaan yang penting. Anak-anak diajarkan untuk menghormati batas antara dunia mereka dan hutan, bukan hanya karena takut, tetapi karena mereka mulai memahami bahwa ada hal-hal di dunia ini yang harus diterima keberadaannya, bukan ditantang dengan bodoh. Mbok Karti, sang penjaga pengetahuan tua dan bijaksana, meninggal dunia dengan tenang di musim kemarau berikutnya. Di ranjang kematiannya, ia berbisik kepada Pak Lurah dan beberapa tetua desa yang menungguinya dengan setia, mereka sudah lebih tenang sekarang. Tapi hutan itu tetap sebuah tempat yang tua dan memiliki ingatannya sendiri. Jagalah keseimbangan, jangan pernah melupakan mereka, tetapi jangan pula hidup di dalam ketakutan yang terus-menerus. Pesan terakhirnya itu dipegang teguh oleh semua warga, menjadi sebuah pedoman hidup baru bagi mereka. Hutan itu sendiri, secara aneh, tampak berubah. Ia tidak lagi terasa lapar atau waspada seperti dulu. Ia kembali menjadi sekumpulan pohon-pohon tua dan lebat, sebuah tempat yang sunyi dan sedikit menyeramkan, seperti banyak hutan lain di dunia ini. Penduduk desa masih tidak berani masuk ke dalamnya, terutama saat malam hari. Tetapi ketakutan buta mereka yang dulu telah berubah menjadi sebuah penghormatan yang sehat dan waspada terhadap alam. Bertahun-tahun kemudian, seorang peneliti budaya muda dari kota besar datang ke desa bawah angin, tertarik dengan cerita-cerita mistis dan legenda yang menyelimuti desa terpencil ini. Ia diantar oleh seorang pemandu lokal, seorang pemuda cerdas yang merupakan anak dari Dika, yang kini sudah dewasa dan menjadi seorang guru sekolah dasar di desa. Mereka berdiri bersama di tepi lapangan yang sama, memandang hutan yang kini terlihat lebih tenang dan tidak terlalu mengancam. Jadi, menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi di sana dulu? Tanya peneliti itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Pemandu muda itu tersenyum kecil, sebuah senyum yang penuh dengan kebijaksanaan di usianya yang masih muda. Menurut kakek saya, itu semua tentang energi. Energi kesedihan yang terperangkap, kerinduan yang tidak tersalurkan. Tapi menurut saya pribadi, itu juga adalah cerita tentang bagaimana kita, sebagai sebuah komunitas,
menghadapi ketakutan kita sendiri. Kita memberi mereka kekuatan dengan ketakutan dan kesedihan kita. Dan kita mengambil kembali kekuatan itu dengan penerimaan dan cinta kita. Apakah Anda secara pribadi percaya bahwa arwah anak-anak itu masih ada di sana di dalam hutan? Pemuda itu mengangkat bahunya dengan santai. Mungkin, atau mungkin mereka sudah pergi untuk selamanya setelah merasa diingat dan dikenang dengan kasih sayang. Yang pasti, hutan ini telah mengajarkan kami sebuah pelajaran berharga yang akan kami bawa seumur hidup, bahwa ada sebuah batasan yang jelas antara dunia yang hidup dan dunia yang bukan. Dan bahwa terkadang, bentuk cinta terbesar bukan dengan berjuang mati-matian untuk mengambil kembali apa yang telah kita hilang, melainkan dengan melepaskannya dengan ikhlas dan menjaga cahayanya tetap hidup di dalam diri kita, di dunia ini. Ia menepuk dadanya dengan lembut. Peneliti itu mencatat semua kata-kata pemandunya dengan kagum. Ia melihat ke arah hutan yang lebat dan misterius, lalu beralih ke desa yang damai di belakangnya yang tampak bersinar di bawah matahari sore. Ada sebuah ketenangan yang nyata di tempat ini, sebuah ketenangan yang lahir dari sebuah luka yang telah sembuh dengan baik, meskipun bekas lukanya akan selalu ada. Di rumah tua mereka di ujung desa, Sarman dan Bu Narti yang kini rambutnya sudah memutih semua, duduk berdampingan di kursi goyang di beranda. Di meja kecil di antara mereka, tergeletak sebuah album foto yang sudah usang dan sebuah boneka kain yang juga sudah tua. Di luar, angin berhembus lembut, membawa aroma bunga dan tanah yang segar. Tidak ada bisikan aneh, tidak ada tawa yang mengganggu. Hanya suara desau daun dan kicau burung sore yang indah. Bu Narti memegang tangan Sarman yang keriput dan lembut. Dia baik-baik saja sekarang, bisiknya, seperti yang ia katakan hampir setiap hari kepada suaminya, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Sarman mengangguk pelan, memandangi foto Imah yang tersenyum lebar di album itu. Ya, dan kita juga, mereka telah belajar sebuah pelajaran yang paling berharga dalam hidup mereka. Bahwa horor sejati bukan selalu tentang monster atau hantu yang menyeramkan. Terkadang, horor yang paling mengerikan adalah kehilangan yang tak terperi, ketakutan yang melumpuhkan, dan keputusasaan yang perlahan-lahan menggerogoti jiwa. Namun, dari dalam kegelapan horor itulah, mereka akhirnya menemukan cahaya yang lain, ketahanan, cinta yang tak lekang oleh waktu, dan kekuatan untuk terus melanjutkan hidup, tidak untuk melupakan, tetapi untuk mengingat dengan cara yang benar. Desa Bawah Angin akan selalu membawa nama itu, dan hutannya akan selalu menyimpan kisahnya. Tapi kisah itu bukan lagi tentang teror yang tak terbendung, melainkan tentang sebuah komunitas yang bertahan, sebuah keluarga yang kuat, dan sebuah kedamaian yang mereka peroleh dengan harga yang sangat mahal. Itulah warisan mereka yang sebenarnya, bukan hantu yang mengejar, melainkan sebuah pelajaran untuk tidak membiarkan ketakutan mengubur cinta, dan untuk selalu menemukan cahaya, sekecil apapun itu, di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda, para pendengar setia, Kisah Misteri, di Shyflash Channel, serta para pembaca yang setia di shyflash.com. Semoga kisah malam ini memberikan Anda sebuah renangan, sekaligus pengingat akan kekuatan cinta di tengah kegelapan. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan Anda kepada kami dengan cara menekan tombol like, menulis komentar di bawah, serta membagikan cerita ini kepada teman-teman Anda. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus bercerita. Sampai jumpa lagi di episode Kisah Misteri berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.